Jika Audi berpikir Aileen akan terkejut dan marah setelah mengetahui rahasia ini, maka salah besar. Karena Aileen tampak biasa-biasa saja, bahkan tampak tidak terpengaruh sama sekali. Jadi tujuanmu mendatangiku hari ini hanya untuk menyerahkan rekaman ini? Audi tercengang. Kedua alis indahnya saling bertaut. Seharusnya bukan reaksi seperti ini yang ia dapatkan. Minimal Aileen menangis meraung, menamparkan dan memaki Alfian. Bukan senyum menyebalkan seperti sekarang. Kamu tidak marah setelah mengetahui kenyataan bahwa orang tuamu dibunuh papanya Alfian? Tanya Audi hampir tak percaya. Lagi, Aileen tersenyum. Melunturkan kepercayaan diri yang sudah dibangun Audi dengan susah payah. Lalu kemudian, plak, plak. Suara tamparan membahana di ruangan itu. 2 kali telapak tangan Aileen mendarat mulus ke wajah cantik Audi, meninggalkan tanda kemerahan di sana. Sementara Audi sudah seperti kehilangan akal sehatnya. Ia hanya dapat mengusap pipinya yang terasa kebas. Tak pernah terbayangkan bahwa busur panah yang ia lesatkan untuk menghancurkan Alfian dan Aileen malah berbalik menyerang dirinya. Payo, tolong antar wanita ini keluar. Dia tidak ada kepentingan apapun di sini. Perintah Aileen. Audi menatap gedung megah di hadapannya dengan tatapan penuh amarah. Hatinya meradang setelah rencana yang ia persiapkan jauh-jauh hari itu menemui kegagalan. Di luar perkiraan, Aileen sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Bahkan ia masih sempat tersenyum sebelum membenamkan tamparan pada kedua wajahnya. Sialan kamu Aileen. Maki wanita itu. Padahal ia sudah menunggu saat ini selama bertahun-tahun. Sebelumnya ia tak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati Aileen. Alfian sangat posesif menjaga istrinya. Kemanapun Aileen pergi akan ada pengawal yang menjaga dan mengawasi. Atau jangan-jangan Aileen sudah tahu. Apa Alfian sudah memberitahunya sebelumnya? Wanita itu bermonolog sambil meraba pipi. Bekas tamparan Aileen masih menyisakan perih. Tapi tidak mungkin. Waktu itu Alfian bilang ke Oma kalau dia akan tetap menyembunyikan hal ini. Kalaupun Aileen tahu bahwa papanya Alfian yang sudah membunuh orang tuanya, dia pasti akan marah dan menuntut. Kalau sudah tidak ada urusan, silahkan tinggalkan tempat ini, usir Yo yang sedang membentengi gedung itu dengan tubuhnya yang kokoh. Audi mendengkus marah. Tak ingin mendapat malu yang lebih besar, ia memilih meninggalkan gedung itu. Sementara situasi di dalam kembali kondusif setelah Audi diseret keluar. Tetapi tak lantas membuat Alfian bernapas lega. Sikap tenang sang istri malah menimbulkan keresahan di hatinya. Sayang, aku bisa jelaskan semua. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tolong beri aku kesempatan untuk bicara. Sudut bibir Aileen melengkung membentuk bulan sabit. Kemudian menatap ke sekitar. Jangan sekarang, Mas. Kalau mau bicara nanti rumah saja. Biarkan Boy menikmati hari ini dulu. Alfian tidak tahu harus merasa lega atau takut. Aileen yang dipikirnya akan marah besar justru terlihat santai. Seolah rekaman percakapan yang didengarnya tadi bukan sesuatu yang mengejutkan. Mama. Panggilan Boy mengalihkan perhatian Aileen. Anak lelaki berusia 4 tahun itu berlari ke arah sang mama. Aileen pun membungkukkan tubuh menyambut putranya. Kenapa, sayang? Temenin Boy main perosotan ya, Ma. Boy nggak bisa naik sendiri. Sambil menarik lengan sang mama menuju kids area. Mas, aku ikut Boy sebentar, iya. Iya, sayang. Ketika keduanya berjalan menuju kids area, Alfian hanya mengawasi dari jarak aman. Terpaku pada istrinya yang tampak ceria dan tertawa bebas. Seolah tak ada beban di hatinya setelah kejadian tadi. Al, tadi Mama lihat ada Audi di sini. Mau apa lagi dia?
Lamunan Alfian membuyar oleh sapaan sang mama. Biasalah, Mah. Mau buat kekacauan lagi sepertinya. Tapi semuanya baik-baik saja, kan? Audi tidak membuat masalah antara kamu dan Aileen. Alfian menyahut dengan anggukan kepala. Tak ingin ucapan Audi tadi membebani pikiran mama. Sama seperti Alfian, Riana pun gelisah sejak kedatangan Audi tadi. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Gali, apa maksud ucapan Audi tadi? Apa benar papanya Alfian adalah penyebab kematian orang tuanya Aileen? Tanya wanita itu. Gali terdiam selama beberapa saat. Tidak tahu harus memberi jawaban apa. Aku tidak tahu pasti, Ri. Berarti orang tua Aileen dan papanya Alfian itu saling kenal. Tanyanya lagi, berusaha menarik kesimpulan dari informasi yang ia temukan. Yang aku tahu mereka dulu berteman dan membangun perusahaan bersama. Tapi kemudian mereka berseteru dan papanya Aileen mundur. Tidak lama setelah itu terdengar kabar kalau orang tuanya Aileen meninggal dalam sebuah kecelakaan. Seketika wajah Riana berubah pucat. Keringat mulai membasahi keningnya. Oh ya, Riana. Aku mau tanya sesuatu. Bagaimana Aileen bisa tinggal bersamamu saat kecil dan menjadi saudara tirimu? Lagi, Riana terdiam. Pikirannya saat ini sedang tertuju pada ibunya yang masih mendekam di dalam sel tahanan setelah dilaporkan Alfian beberapa tahun lalu. Apa jangan-jangan ibuku tahu sesuatu tentang kematian kedua orang tua Aileen? Riana berucap dalam hati. Mobil yang dikemudikan Alfian melaju dengan kecepatan sedang malam itu. Sejak meninggalkan gedung tersebut, belum ada pembicaraan antara dirinya dan Aileen. Sesekali ia melirik sang istri. Aileen sedang fokus dengan Boy yang duduk di pangkuannya. Ketemuin warnanya gimana, Ma? Tanya bocah kecil itu sambil memutar mainan Rubik di tangannya. Susah ya, sayang. Sini mama coba. Aileen meraih mainan tersebut. Memutar berulang-ulang untuk menyamakan warna, namun tetap saja gagal. Kalau papa bisa nggak ketemuin warnanya. Boy melirik sang papa, membuat Alfian menoleh. Sekilas ia tersenyum. Kalau papa bisa mau dikasih apa? Nanti Boy kasih satu kado punya Boy, Pa. Sambil menunjuk tumpukan kotak hadiah di jok belakang. Nggak mau kalau cuma satu. Maunya semua. Ih nggak boleh. Satu aja, Papa. Boy mau simpan kadonya buat dede bayi. Alfian terkekeh. Rupanya si anak gurita ini belum bisa move on dari dede bayi pesanannya. Ya sudah, sini mainan Rubiknya. Tapi janji dulu minta kadonya satu aja. Tanyanya lagi hendak memastikan. Seolah tak ingin terperdaya oleh sang papa. Iya, papa minta satu aja, ujarnya menirukan suara cadel si anak. Akhirnya takluk, Boy serahkan mainan kotak penuh warna itu ke tangan sang papa. Sementara Alfian menurunkan kecepatan berkendara, lalu memutar mainan tersebut beberapa kali. Benar saja, kurang dari 5 menit, ia telah berhasil menyamakan warna pada mainan tersebut. Wow, papa bisa, Ma. Pekik Boy sangat girang sekaligus takjub. Ia bahkan menatap sang papa layaknya seorang superhero. Gimana kalanya, papa? Ajalin Boy? Iya. Boleh. Nanti papa ajarin di rumah. Sebelah tangan Alfian terulur. Ia mengacak rambut putranya hingga sedikit berantakan. Ajalin mama juga, Pak. Mama nggak tahu main Rubik. Mendengar kalimat polos putranya, Aileen tertawa sembari memeluk dan menciumi pipi gempil itu. Iya, nanti papa ajarin mama sekalian. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, mobil memasuki halaman rumah setelah seorang penjaga membuka gerbang. Aileen melirik Boy yang sedang bersandar di dadanya. Bayi gurita kecil itu susah terlelap dalam pangkuan sang mama.
Tak ingin membangunkan, Aileen memilih membuka pintu mobil dan hendak turun. Namun, Alfian menarik tangannya. "Biar aku saja yang gendong Boy ke dalam." "Aku bisa kok, Mas," ucap Aileen. "Biar aku aja, sayang. Boy gendut sekarang, badannya lumayan berat. Kamu tidak akan kuat gendong dia sampai ke kamarnya." Alfian segera turun dari mobil, meraih tubuh kecil itu dan menyandarkan di bahunya. Kemudian berjalan memasuki rumah. "Kamu ke kamar saja duluan istirahat. Biar Boy aku yang urus," ucapnya setelah melihat wajah Aileen yang tampak lelah. "Iya, Mas. Aku juga mau mandi. Badanku rasanya lengket di luar seharian." "Iya, sayang." Ketika Aileen beranjak menuju kamar mereka yang terletak di ujung, Alfian membawa Boy ke kamar sang anak. Di sana ia membaringkan tubuh kecil itu, membuka sepatu dan mengganti pakaiannya. Keraguan merasuk ke hati Alfian saat menatap pintu kamarnya. Entah mengapa setiap langkah membuat kakinya terasa gemetar. Akankah Aileen membukakan pintu maaf baginya, atau justru sebaliknya ia akan marah dan pergi? Hal yang benar-benar ditakutkan Alfian seumur hidupnya. Setelah menetralkan detak jantung yang bergemuruh, ia perlahan memutar gagang pintu dan mendorongnya pelan. Mencondongkan kepala sambil menatap ke sekeliling kamar. Aileen tampak sedang berdiri menghadap ke jendela. Mengenakan piyama dengan rambut yang masih basah, menandai ia baru saja mandi. "Sayang," panggil Alfian. Perlahan kakinya melangkah maju dan berdiri tepat di belakang punggung sang istri. Tanpa kata ia langsung memeluk tubuh wanita itu dari belakang. Sangat erat. Sambil menciumi puncak kepalanya berulang-ulang. "Aku benar-benar minta maaf. Aku memang salah karena tidak pernah jujur tentang hal ini. Aku tidak mau kamu terluka." Tangan kekar lelaki itu melingkar semakin erat, seolah tak ingin melepas wanitanya itu. "Kamu boleh menghukum aku apa saja, tapi tolong jangan pergi. Aku butuh kamu dan Boy," bisiknya lagi. Namun, tak ada jawaban apapun dari Aileen. Ia diam 1000 bahasa. Membuat Alfian melepas pelukan, lalu membalikkan tubuh wanita itu. Seketika Alfian merasakan dadanya nyeri bak di sayat benda tajam setelah melihat cairan bening yang membanjiri pipi sang istri. Tanpa pikir panjang Alfian langsung merengkuh tubuh wanita itu. Melihat Aileen menjatuhkan air mata adalah sesuatu yang tak pernah ia inginkan sepanjang hidupnya. Ingin rasanya ia menghukum diri sendiri atas setiap tetes air mata yang mengalir. Padahal sebelumnya ia telah berjanji selama hidup tidak akan ia biarkan Aileen menjatuhkan air mata. "Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud menyembunyikan semua ini dari kamu. Aku pikir kita bisa hidup bahagia tanpa bayang-bayang masa lalu." Isak tangis Aileen masih terdengar. Semakin lama semakin terdengar memilukan. Alfian membawanya untuk duduk di kursi, lalu ia sendiri memilih berjongkok di hadapannya. Butuh waktu cukup lama bagi Aileen untuk melampiaskan amarah, sedih dan kecewa dalam tangis. "Bagaimana papamu bisa jadi penyebab kematian kedua orang tuaku? Apa yang terjadi?" Lirih Aileen, berusaha memberi jarak dengan mendorong dada sang suami. Namun, semakin Aileen berusaha menjauh, semakin erat pula pelukan Alfian. "Aku tidak tahu pasti. Aku hanya tahu bahwa orang tua kita berteman sejak lama dan membangun perusahaan bersama-sama. Tapi pada akhirnya mereka berselisih paham." Alfian menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Dadanya terasa perih, napasnya seolah tertahan di tenggorokan. Butuh keberanian besar untuk berkata jujur. "Papaku ingin menguasai perusahaan itu sendiri dan akhirnya memilih jalan pintas. Jalan pintas dengan membunuh orang tuaku." Ada pancaran kecewa dari sepasang mata Aileen. Alfian menundukkan kepala.
Tak lagi memiliki nyali untuk menatap mata sang istri. Maafkan aku. Hanya itu kata yang dapat terucap dari bibirnya. Bagaimana orang tuaku meninggal? Apa yang dilakukan papamu pada mereka? Keraguan merasuk ke hati Alfian. Apakah ia harus memberitahu semuanya atau menyimpan kenyataan pahit itu seorang diri? Namun, hati nuraninya menuntun untuk tak lagi menyembunyikan apapun lagi dari sang istri. Mobil ayah kamu mengalami remblong dan jatuh ke sungai. Bagaimana kamu mengetahui semuanya? Tanya Aileen. Aku pernah tidak sengaja mendengar pembicaraan papa dengan seseorang di telepon yang membahas tentang kematian Om Bram dan istrinya. Dari pembicaraan mereka aku menebak kalau papa memang terlibat. Apa papamu menerima hukuman yang setimpal karena sudah menghilangkan nyawa orang? Selama beberapa saat Alfian bungkam. Hal paling jahat yang pernah dilakukan seseorang adalah ketika bahagia di atas penderitaan orang lain. Alfian merasa seperti itu. Saat ia dan keluarganya menikmati kemewahan yang ditinggalkan orang tua Aileen, justru Aileen hidup dalam siksaan Big Nana. Nama papa pernah terseret dan menjalani pemerikasaan oleh pihak kepolisian. Tapi kemudian tidak terbukti dan papa bebas dari segala tuduhan. Beberapa tahun setelah kejadian itu, papa sakit dan akhirnya meninggal. Dan sejak menggantikan papa mengurus perusahaan, aku berusaha mencari anak Om Bram, yaitu kamu. Untuk mengembalikan semua hak-hak kamu. Tapi kejadian itu sudah berlangsung lama dan aku kehilangan jejak. Aku baru tahu kalau kamu anak Om Bram setelah melihat akta kelahiran kamu didapatkan bara dari rumah Big Nana. Setiap kata yang terucap dari mulut Alfian seperti pisau tajam yang menyayat hati Aileen tanpa ampun. Seluruh tubuh wanita itu gemetar. Ia seperti kehilangan pijakan hidupnya. Padahal baru siang tadi ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia memiliki Alfian. Bebas begitu saja. Apa kamu tahu? Karena perbuatan jahat papamu seorang anak yang tidak bersalah harus jadi korban. Lagi, Alfian seolah tenggelam dalam lautan rasa bersalah yang dalam. Menghirup udara pun terasa sulit. Sejak kecil aku tidak pernah tahu seperti apa rasanya punya orang tua yang menyayangi dan melindungi. Bahkan aku tidak tahu seperti apa wajah orang tuaku. Setiap hari yang kurasakan hanya ketakutan. Bagaimana supaya ibu tidak memukul aku? Bagaimana supaya kakakku mau membagikan sedikit makanannya untukku? Setiap malam aku hanya bisa berharap pagi datang lebih cepat untuk bisa terbebas dari rasa sakit dan dinginnya tidur di lantai. Pertahanan Alfian jebol. Manik hitamnya yang gelap melelehkan cairan bening. Apa orang yang membunuh orang tuaku tidak pernah memikirkan apa yang akan kualami setelah kehilangan mereka? Meskipun suara Aileen terdengar tersendat-sendat karena bercampur isak tangis, namun Alfian dapat menangkap dengan jelas setiap kata yang terucap dari bibir sang istri. Dan kamu tega sekali menyembunyikan hal seperti ini dari aku selama bertahun-tahun. Padahal kamu tahu bahwa hampir setiap hari aku berharap menemukan kepingan kenangan dari orang tuaku. Aileen tak kuasa lagi menahan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Tangisnya pecah di kamar itu. Seluruh sisa tenaga yang ia miliki seperti tercabut dari raganya. Kenapa kamu sejahat ini padaku? Teriak Aileen membabi buta. Tak ada kata yang terucap dari bibir Alfian. Ia terdiam menerima ledakan amarah sang istri. Wanita itu menjerit, menangis sambil memukul-mukul dada Alfian dengan sisa tenaganya. Dan yang dilakukan Alfian hanya berusaha memeluk, meskipun wanita itu terus memberontak. Jangan sentuh aku, Mas. Kamu sama jahatnya dengan mereka. Jerit Aileen. Hari ini kalau aku tidak mengetahui ini dari orang lain, apa kamu akan menyembunyikan semuanya dari aku dan membohongiku seumur hidup? Sayang. Tolong dengar aku dulu. Jangan panggil aku sayang. Kamu tidak pernah sayang sama aku. Lagi,
Alfian membenamkan tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Bila perlu ia akan memaksa. Tangannya yang kokoh menahan setiap penolakan, melingkari tubuh wanita itu sangat erat. Membuat Aileen tak dapat bergerak sama sekali. Aku sayang sama kamu. Sangat. Aku tidak mau kamu sedih kalau tahu semua ini. Aku pikir, mungkin aku bisa menebus semua penderitaan kamu di masa lalu dengan membahagiakan kamu dan anak kita. Memberikan semua yang kumiliki untuk kalian. Kedua tangan Aileen mendorong dada lelaki itu. Namun, tenaganya yang tersisa seolah tak cukup lagi untuk memberontak. Lepaskan aku, lepas. Kamu pembohong. Kamu menikahi aku hanya karena rasa bersalah. Alfian melepas pelukan. Tangannya yang lebar merangkum kedua sisi menatap matanya penuh cinta. Aku akui itu benar. Tapi sekarang semuanya berbeda. Kamu segalanya untukku. Aku mencintai kamu lebih dari apapun. Bohong. Tak tahan, Alfian menyempatukan kedua B1 bir mereka. Seolah melalui sentuhan itu ia ingin mengalirkan cinta yang mengtigalora. Aileen sempat menolak, namun lelaki itu menekan tul 4 nanogram Le3R bagian belakang. Aileen meresapi setiap S3 entu 4N. Lembut dan hang 4-nya Pelvkan dan Civem 4N Alfian selalu mampu mendamaikan jiwanya. Namun, kini semuanya terasa hampa. Hanyut oleh derasnya rasa kecewa. Aileen mendorong sekuat tenaga. Alfian tidak ingin egois, ia mengalah dan melepas wanita itu. Biasanya pertengkaran apapun di antara mereka akan berakhir di tempat tidver yang H4 ngat. Setiap amarah akan menguap bersama D3 sah napas dan K3 ringat. Namun, tidak kali ini. Aku tidak mau tinggal di sini sama kamu lagi, lirih Aileen. Aku mau pisah. Tinggalkan aku. Dek. Kalimat yang baru saja terlontar dari mulut Aileen itu layaknya sebuah pukulan telak bagi Alfian. Hal yang paling ia takutkan baru saja terjadi.